Cil, mau cemilan nggak? Gue mau pesen sekalian nih kalau lo mau. Mau pesen apa emang? Gak tau gue dari tadi pengen ngemil. Yang rasanya nampol, enak. Dari tadi gue scroll-scroll belum ketemu yang menarik. Lo ada ide gak? Mau yang enak tapi nggak berminyak. Soalnya kalau habis nyemil tuh aku suka ngerasa kayak bersalah gitu loh. Kenapa ngerasa bersalah, kenapa? Gini Kak, kan cemilan yang enak tuh biasanya nggak sehat. Terus giliran yang sehat rasanya tuh nggak enak. Jadi aku mau yang enak tapi sehat. Oh, itu mah gak usah pesen. Gue udah punya cemilan yang enak tanpa rasa bersalah. Ini dia nih. Garuda Rosta. Ih mau dong Om. Om Surya punya Garuda Rosta nggak bilang-bilang. Aku juga suka banget tau sama Garuda Rosta. Mau. Iya. Ambilin mau. Oh, sebentar. Baru gue inget tadi pas lu bilang. Gue mah selalu stok Garuda Rosta tahu. Di rumah gue ada kali 20 truk di sini nih ginian nih. Wow. Mau dong. Yaudah makan ini aja soalnya hijau. Jangan. Kamu suka juga? Mau. Hah? Nih, aku punya satu lagi. Thank you. Wow. Enak banget ya, bumbunya tuh nampol banget Om. Lo tau gak Cil? Garuda Rosta ini diproses pembuatannya dipanggang, bukan digoreng. Oh, Gitu. emang kenapa kalau misalnya dipanggang? Kalau dipanggang tuh dia banyak yang nonton gitu loh. Panggang! Ya itu. Enggak maksud gua. Gini maksud gua. Kalau dipanggang itu bikin rasanya lebih enak dan tanpa rasa bersalah karena rendah kalori gitu. Pas kepengen snack yang enak tanpa rasa bersalah, enaknya ada Garuda. Timer guys. Kuting main handphone aja lo. Lu apa nih? Apa nih? Hai, welcome back to Talkpot. Eca. Cabut. Apaan nih? Apaan? Mana persiapannya Dia bilang aja Jegel Surya, Demon and Friends gitu nggak susah. Jegel Surya Demon and Friends. Gimana guys hidup? Berat banget obrolan lo pagi-pagi lo. Lihat dong, kita hijau-hijau banget nih bang. Aku juga hijau nih. Kemarin kita ngundang Zawin. Ya. Ngobrolin soal horor-horor. Kalian suka konten horor nggak sih guys? Aku sih, Aku- ini jujur ya, semakin tua aku takut. Bukan takut, aku jadi kayak capek. Nonton film aja, di jump scare-in gitu, aku tuh kayak, aduh capek banget nonton film begini gitu, ditakut-takutin. Iya. Tau gak? Gue jangankan nonton film horor. Gue lihat yang apa namanya konten-konten tiba-tiba lihat lingkaran ini. Gue pasti gue jauhin. Gue Oh gini. iya. Bener. Takut gue. Kalau aku penasaran sih, cuma aku nggak mau nonton Boni, filmnya. bentar. Jangan lo kagetin lagi ntar nangis lagi Nangis Nana. lagi nih bocil nih. Aja terus. Kalau aku sih penasaran sama ceritanya, tapi aku nggak suka kayak jump scare-nya gitu. Jadi aku nonton kayak cerita. Jangan nangis lagi. Jangan Aku nangis lagi. nonton kayak rangkumannya gitu di YouTube. Oh. Terus kayak udah kayak gitu. Nah kalau tau gak sih kalau misalnya di nggak nangis, aku udah dewasa sih. Aku udah dewasa. Aku udah dewasa. Oh, nonton rangkumannya Iya, gitu. nonton rangkumannya. Kalau di TikTok sekarang kalau misalnya pegang dipencet komennya tuh tetap kelihatan gitu loh palanya, jadi nggak bisa ini ketutup. iya, Kalau dulu iya, kan iya. ketutup kan. Di scroll. Mbak, Iya. yang itu juga sekalian. Oh, udah dibenerin loh. Terus gimana? Jadi Om suka nggak horor? Nggak terlalu suka sih. Diserahin lagi sama dia.
Gua takut kalau nonton film horor. Aku belakangan ini udah jadi nggak suka banget aku nonton film horor. Tapi ada konten kreator yang senengnya yang horor-horor. Benar. Bukan hanya konten hantu-hantu, tapi juga unsolved mysteries. Iya, dia unsolved case gitu. konspirasi. Yoi. Wah, ngeri banget. Jadi, stop senyum-senyum, cause this is Nessie Jam. Wow. Nessie, Itu kamu menyelidiki urban legend, bukan hanya, kan kasus kamu kan banyak dari luar negeri juga ya? Aha. Yang dekat sama kita gitu. Kamu pernah bahas gak? Banyak sih kayak akhir-akhir ini banyak banget kan kasus kriminal ya yang Ya. kayak kita breakdown dari kronologinya, kayak rangkuman kasusnya, investigasinya gitu. Tapi kalau misalkan horor-horor dalam negeri biasanya cerita-cerita horor dari viewers aku sih Kak, dari Neroris gitu. Neroris ya. Kayak misalkan katanya terowongan Casablanca, kan? Iya. Atau si Manis Jembatan Ambrol kan? Ancol. Ya kan jatuh ya? Iya. Kuntilanak merah itu masuk partai apa ya? Iya. Tapi aku suka banget nontonin Kanesi dulu, cuma nggak berani gitu. Kayak Kenapa? nonton tapi nggak selesai gitu. Loh? Karena serem. Terus yang paling baru ada orang mirip banget sama Iya Nessie. mirip banget orang apa itu? Orang Kolombia. Kolombia. ya. Bener, orang Kolombia. Mirip Gue sempet banget. ketemu soalnya. Iya, gitu baru ketemu juga. Jual furnitur itu dia. Kolombia kan furnitur. Mirip banget. Berarti udah ketemu satu. Ambil cicilan Diulang TV, lagi Pak. Kak Jo. Iya, masih lucu kan? Hebat kan? Iya. Boleh. Nih, kembarannya kalau mau lihat. Tuh, Mirip banget. miripnya parah. Mirip banget ya? Mirip parah. Yang mana yang daun separoh, ayo. Ada kan Oke. Nessie antara Nessie sama Sil, yang mana yang Nessie? Hah? Yang mana yang Yang Nessie? kanan lah. yang garis hitam hitam juga garis ya? Iya. Iya. Iya benar. Yang lebih aneh tuh orang-orang bilang gini, lah sekarang Nessie jadi nggak mirip sama Nessie, makanya lebih mirip dia. Lebih mirip dia daripada mirip Nessie ya? Gimana ya Kak? Mirip Nessie zaman dulu gitu kan. Dia lebih Nessie Iya, dibanding iya. Nessie. Lebih Nessie dibanding Nessie. Lebih Nessie dibanding Nessie katanya. Katanya kita kan punya kembaran 7. di dunia. Aku Aliando. Terus yang kedua siapa Jeng? Al Ghazali juga. Al, Nicole, Jeffrey Nicole. Nicole, aku Al Ghazali. Angga, Angga Yunanda. bukan Angga anak Binjai ada anak Ah, Binjai. apalah. Sama Niko katanya. Niko Siaan. Nikola Saputra dong. Kota berkait dong. Berarti udah ketemu satu ya kan Nessie, sisa 6 lagi. Sisa 6 lagi, tapi banyak sebenarnya apa kayak emang muka aku aja yang pasaran kali Kak? Enggak. Enggak lah. Masa sih? Pasti banyak lah gitu. Tapi gara-gara bikin konten horor, kamu ada ngerasa ini nggak? Ngerasa kayak semua harus kamu bedah gitu. Jadi mengganggu pikiran nggak? Enggak sih, karena emang aku basicnya emang kepo aja. Just konten aja gitu. Enggak konten juga, jadi kayak kalaupun kita ketemu nih, ada satu kasus yang baru aku baca atau baru aku pelajarin, pasti aku share gitu sama orang-orang di sekitar aku aja. Emang kesehariannya juga kamu begitu Iya. ya? Oh. Berarti emang kamu bankingnya banyak juga ya, Nes? Maksudnya Yang di kepala. dari segala source karena dari satu kasus aja source-nya bisa macam-macam kan? Bener. Apalagi yang unsolved itu masih banyak banget katanya. Tapi kalau misalnya kakak ngebahas kayak kasus horor gitu pernah ngerasa jadi kayak kebayang-bayang gitu terus kayak diganggu gitu nggak? Kan katanya kalau misalnya ngomongin horor itunya datang, hantunya datang. Aku selalu dibilangin gitu sih, katanya di studio aku itu ada beberapa orang yang katanya punya Six sense gitu. sixth sense. Kalau misalkan aku lagi syuting, katanya yang nonton tuh bukan cuma tim aku katanya. Oh iya? Katanya, tapi kayak so far sih ganggunya kayak minor-minor deh. Ganggu minor-minor tuh kayak gimana? Noel doang gitu. Gak Noel-Noel. Geser barang gitu. Kayak aku tuh di studio ada satu poster. Jadi poster film Antrum itu tuh emang posternya tuh ada demonnya Baphomet. Ya kan? Creepy gitu. Emang gambarnya Gambarnya Baphomet gitu, Baphomet. gambarnya demon. Nah terus jadi ada lilin-lilin kan yang dipasang. Nah yang jatuh itu selalu yang di depan muka dia gitu. Oh iya? Heeh. Yang lain enggak? Kadang-kadang nyala sendiri Kak. Jadi kayak cuma satu lilin yang nyala, tapi yang Itu di depan doang. dia gitu. Tapi ya udah. Ya udah ya. Ya udah Iya. serem banget. Tapi Nes kamu punya ini nggak? Punya kemampuan lebih nggak dalam hal itu? Malah aku kayaknya nggak punya, makanya aku penasaran banget sama orang-orang yang punya gitu. Berarti Selama ini, lu believe akan itu gitu? Do you believe in demon? yes I believe in demons, tapi
kayak apakah semua fenomena supernatural aku percaya juga Enggak gitu. juga. Penampakan itu kamu percaya? Makanya seru banget untuk dibahas karena beberapa ada yang kayak bikin mikir kayak ini kayaknya gampang banget dimanipulasi, tapi banyak juga yang bikin kita kayak ini gimana ya manipulasinya gitu kan Kak. Iya juga ya. Iya sih. Kemarin kamu katanya siapa yang kejebak di gunung siapa guys? Nessie. Aku. Kamu kejebak di gunung. Terus malah posting di X minta bantuan. Iya. Gimana sih kamu naik gunung nih? Jadi gini Kak. Ini ada videonya, kita lihat videonya Oh dulu ya. boleh, boleh, Iya, boleh. videonya. Lihat dulu aja. Kita stuck. Tapi isinya aku aja mobilnya. Kamu turun sebelahan sama aku, mau nggak? Maksudnya kita turun ke situ. Iya. Kita turun dulu ke situ. Mobilnya ditinggal aja. Kita buat ngeliat kayak medannya kayak apa. Ini gimana sih ceritanya, Nes? Jadi ya. Oh, tiba-tiba aku kamu lagi- di hutan? Aku lagi di Bali. Di Bali? Menuju ke Lovina, Pantai Lovina. Ya, Lovina Beach. Nah ternyata emang medannya itu nggak segampang jalan-jalanan di Jabodetabek gitu. Iya. Karena emang ada gunung, ada Hutan. dan lain-lain kan. Dan salahnya aku adalah aku nggak meriset juga tentang kayak jalanannya. Karena aku pikir kayak cuma sejam atau 1,5 jam dari Denpasar ya berarti Ya, kayak Canggu gitu ya. iya, aku gitu ya. kebayangnya juga kayak gitu-gitu aja kan. Atau as far kayak Ubud lah, Ubud Iya, mungkin iya. ada kecil gitu kan. Tapi aku gak kebayang bahwa ternyata kalau misalnya kita pakai online maps, itu bakal dikasihin direction, dikasihin jalan yang paling cepet aja. Dan yang paling cepet itu sebenarnya sangat-sangat rawan gitu, bukan rawan sih, dia medannya emang sulit. Apalagi untuk orang yang gak pernah ke sana gitu. Ada opsi lain yang lebih safe tapi lebih panjang jalurnya. Oke, ya kita namanya manusia pengen yang cepet ya. Iya, aku pencet yang paling atas aja kan. Yang keluar. Nah, ternyata itu tuh kayak naik gunung gini loh, Kak. Jadi muter dan itu semuanya kayak pinggirnya jurang. Ya ampun. Ada yang danau gitu, tapi aku datangnya juga salah. Aku Malam. berangkat tuh malam. Jadi bener-bener udah kabut banget, 5 meter ke depan tuh gak kelihatan. Waduh. Nah, terus aku lagi nyetir, jadi kayak my husband was next to me, ngasih direction karena dia lebih mudah kayak 5 meter lagi berapa meter Ya, berapa. karena emang cowok jago baca map. Ya. Iya dong. Maksudnya cewek nggak jago-jago amat. Ya, nggak bisa. Cewek nggak bisa baca map. Oh, stereotyping gitu sih. Om. Emang. Emang nggak semua cewek nggak bisa baca map. Cuman 99,7% nggak bisa baca map. Itu stereotyping Om namanya. I know, tapi emang. Aku bisa Kak, tapi Oke. nggak sedetail dia. Ya. Oke, lebih jago lah. Akhirnya kita stuck at some point, mobilnya aku lagi nyetir gini, kan itu naik turun. Dan kebanyakan tuh jalannya turun gini. Iya. Nggak aspal kan? Batu gitu kan? Aspal, tapi ada yang off-road juga. Oke. Tiba-tiba remnya waktu aku giniin kayak glong, Anjoy. Belum. blong. Karena udah saking panasnya. Terus kamu merasa ada yang jonggol nggak waktu itu? Janggal. Kalau ada yang jonggol, Sony Bapak kemana, Wakwau. bapak kemana? Nama juga nanya. Wow. Nah iya, tapi untungnya pas aku berhenti itu ada kayak side gravel gitu lah di Yang pinggir. bisa nahan Yang mobilnya. aku langsung pindahin ke kanan gitu, jadi bisa stop. Jadi dia emang lagi lurus. Kebetulan banget, karena kayak 80% kayaknya sisanya itu emang naik turun. Jam berapa itu? Jam 1 pagi. 1 pagi. Iya, sampai sana Bagus jam- juga sih jam 1 baru. Aku berangkat jam 9. Oh, oke. Lama banget perjalanan. Iya, padahal tulisannya langsung aja. Terus sampai akhirnya Nyampe. minta tolong. Nah, karena aku nggak pernah ada di situasi itu, suami aku langsung telepon temennya kan. Aku mau nanya siapa gitu. Oh yang paling cepet banyak responsnya ya teman-teman online Twitter, gitu. iya. Jadi aku nge-post di Twitter ya buat ngeliat gitu atau teman-teman yang pernah punya pengalaman. Terus akhirnya gimana evakuasinya? Ternyata yang punya villa masih bangun dan dia anehnya dia bilang gini, biasanya saya nggak nungguin tamu, tapi malam ini saya punya perasaan gak enak. Makanya sama dia masih ditungguin sampai kita datang. Terus? Akhirnya dia datang. Sama dia dijemput. Dia Baik naik banget sih apa? Dia naik motor sama timnya juga. Serem juga ya. Iya. Makanya kalau mau ke film mendingan siang-siang dah. Aduh, Iya, itu Om, pelajaran pandangan aku juga. gelap Om. Kenapa? Itu merem. Sorry Cil, gua agak telat. Lu merem sama melek sedikit bedanya.
Tapi seru banget ya, maksudnya punya konten kayak Nesi itu kayak ngebuka gitu wawasan baru gitu. Kita yang nonton ini juga gitu kan. Tapi seberapa risetnya seorang Nesi untuk bisa ini dilempar nih ke publik gitu. Menurut aku rangkumannya itu cukup kalau misalkan aku punya pertanyaan-pertanyaan tuh udah terjawab sih. Ya jadi kayak aku nggak mau kontennya juga terlalu panjang sampai orang-orang kayak ngerasa it's too much gitu, terlalu banyak info-infonya. Jadi kita biasanya diskusi kayak ini pertanyaan-pertanyaan yang kita mau tahu dari kasus ini dan itu yang dicari. Berarti base-nya penasaran Nesi ya, soalnya kalau yang udah kamu tahu kamu bisa jelasin gitu ya. Aku sama tim juga sih. Sama tim ya. Katanya kamu punya file dari Cia juga, si Cia. CIA itu. Oh, Bukan CIA. CIA. Bukan CIA. Iya. Bener gak sih? Ada yang leak gitu nggak kan katanya? Iya biasanya. Sampai ada penelusuran udah ke ada. web-web lain nggak? Nggak, belum berani. Dulu pernah sih nyoba masuk Pernah kayak nyobain? deep web gitu kan, tapi kayak serem ya ternyata. Serem banget sih Serem isinya banget katanya. aku lihat. Jadi nggak dicoba lanjutkan. Dengar orang cerita yang di web gitu tuh bahaya-bahaya banget. Beli-beli ginjal gitu ya? Hah? Beli-beli ginjal. Iya, Nggak usah dijelasin lah, dark nggak market usah gitu. dijelasin lah. Kayak jual-jual sepeda gitu-gitu murah-murah. Itu lagi nawar ya? Kenapa? Sepeda, gua bayar. Sepeda gua bayar. Bayar. Mantep, udah mulai cepet ya Pak sekarang Pak. Kenapa namanya ginjal? Hah? Kenapa namanya ginjal? Enggak ada, jangan ditembak. Ada 2. Oh, kalau 2 ganjil. Kalau 1 ganjil. Oh, kalau 1 ganjil. Nes, tapi bikin konten gitu ada harapan, misalkan kasus lokal deh yang di Indonesia gitu. Ada harapan dari lu nggak? Setelah lu bahas kasus lagi ini, naik lagi dan akhirnya dilanjutkan. Of course. Jadi kayak beberapa kasus bahkan mungkin kayak kita bahas di videonya ya, tapi itu kita dikirimin sama keluarga mungkin kayak ada atau kerabatnya yang kayak tolong dong ini kasus sebenarnya besar banget tapi dicoba untuk ditutupin misalkan locally segala macam. Kalau kita rasa bahwa itu aman dan emang dibutuhkan ya biasanya kita bahas buat juga dapat bukan cuma attention ya tapi lebih kayak biar orang-orang tuh bisa belajar juga dari kasusnya. Kak Nesi pernah nggak dikecam? Sorry, Kak. Kak Nesi pernah dikecam gitu nggak? Kayak dapet ancaman gitu karena kayak ngebahas satu kasus gitu? Enggak sih, karena biasanya kan yang aku lakuin tuh rangkuman ya. Jadi sebenarnya berita-beritanya udah ada. Udah cuman rame. kita. Berarti lu nggak takut dong lihat foto-foto, korban atau... Itu udah lumayan biasa sih Kak. Oh iya sih. Dari... Dan banyak yang nggak beres kan? Maksudnya kondisinya Iya. parah banget gitu. Iya. Ya kalau misalkan ngelihat asli nggak tahu ya Kak, kan kita ngeliatnya dari Iya, foto dari gitu. foto. Gue dari foto aja nggak berani ngeliat. Kadang-kadang. Cuman katanya, aku sempat ngobrol sama dokter Stephanie, dia adalah dokter forensik. Dan Iya. dia bilang gini, kan aku tanya juga kayak dokter nggak takut apa ngelihat tubuh manusia yang udah Iya, mungkin hancur apa segala macam. Kata dia, enggak saya ngelihatnya ya udah itu tubuh yang serem itu malah yang melakukan hal ini. Masih hidup di luar sana. Terus aku Itu yang kayak, lebih serem. ya juga kan. Iya. Serem banget. Waktu itu kan pernah ada kasus pembunuhan hewan peliharaan ya. Sampai nggak ada tangan, nggak ada kakinya gitu. Iya. Ular piton sih waktu itu. Ular piton tuh memang nggak punya tangan, nggak punya kaki. Kalau Budi Piton punya. Budi Aku pengen tanya ada film horor yang baru. Apa? Hina tahu nggak? Apa? Tahu. Itu pernah bahas nggak kasusnya waktu dulu? Oh kasusnya aku pernah bahas sih. Jadi ada film horor baru itu based on true story. Jadi yang meninggal katanya kecelakaan tunggal kan. Terus ternyata ada yang kesurupan si arwah Vini itu cerita. Oh, what yang actually happened, kemarin. yang kemarin gitu. Oh, Rame juga. itu ada kasusnya juga. Itu kasusnya asli Kak. Oh, serem banget ya. Dan menurut aku kasusnya sebenarnya udah cukup menyeramkan sih, as it is. Itu sempat ada yang bermasalahin tuh katanya karena kayak kenapa dibuat jadi film horor gitu. Harusnya biografi aja. Ya, Aku itu setuju. kontroversi. Kamu pernah dikomplain nggak? Terlalu kontroversi. Pernah dikomplain nggak, Nes? Apa tentang apa? Tentang ya fakta yang kamu sebutkan ternyata nggak valid atau... Oh kalau misalkan emang ada yang salah sebenarnya aku welcome banget untuk orang mau koreksi di komentar section. Jadi kalau misalkan emang ada sesuatu yang salah ya tinggal aku pin atau bilang kayak oh terima kasih atas koreksinya gitu. Jadi kayak kita emang bikin konten tuh bareng gitu loh. Aku ngerasa kayak aku sama viewers aku bikin konten. Ada yang nambahin bareng. info segala macam. Pasti ya, aku Oh, selalu gitu. minta mereka untuk tambahin juga di Iya. Yang unsolved ada juga? Yang lu pengen banget ngeriset sebuah kasus tapi infonya dikit banget gitu? Oh,
Banyak. 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 Soalnya banyak kasus-kasus yang infonya cuma segelintir orang yang tahu dan nggak akan selesai sampai kapanpun. Iya. Kasus korupsi biasanya. Kakak nggak mau gitu bahas-bahas Kak? Breakdown gitu siapa pelakunya. Hidup gue udah tenang. Dia mah kalau mau breakdown dia jangan usah breakdown. Ya, tapi berarti tim itu background apa? Nes, teman-temannya itu sampai riset begitu, ya pasti banyak dong. Ya maksudnya masa begini kan ininya tuh pasti perdebatan lumayan panjang ya untuk sebuah konten gitu. Berarti teman-teman backgroundnya tuh apa Nes, teman-teman ngobrol aja atau? Gak cuma teman-teman ngobrol sih, jadi kayak tim aku banyak kan writers kan. Jadi mereka sebelum-sebelumnya mungkin nulis artikel gitu-gitu. Jadi untuk riset ya yang untuk konten kita emang harus customize kan. Jadi kita pelajarinya bareng-bareng juga. Kalau misalkan mereka belum terbiasa ya kita bareng-bareng kayak oh gini loh ini poin-poin yang kita mau tentang kasus ini. Jadi bisa di riset sama mereka. Nah, tapi yang aku pikirnya sebenarnya kan ya bisa dibilang lah bahwa Nesi Judge itu adalah konten kreator yang bermain di konten ini dan ya yang awal dan sekarang kan udah banyak banget kan yang begitu-begitu kontennya juga. Awalnya kayak apa Nes? Kok memang aku mau ambil yang ini atau senemunya tiba-tiba aku begini bahasnya gitu. Yang pengen lo tahu aja gitu. Iya. Iya, jadi sebenarnya Neror itu menarik banget sih. Mulainya tuh bahkan kayak namanya, konsepnya semuanya dari subscribers aku yang milih. Jadi suatu hari di hari Jumat aku mikir kayak mau bikin konten apa ya hari ini. Terus aku kayak, aku tuh seneng banget sama sesuatu yang horor sebenarnya kan. Bahas kali ya, tapi aku nggak tahu orang-orang tuh suka atau nggak karena di Indonesia biasanya kan horor tuh dulu yang lebih kayak penampakan atau kayak penelusuran gitu kan. Urban legend. Bener. Iya, dan aku kayak kalau misalnya aku cuma bahas, apakah seru untuk orang lain? Kalau buat aku sih seru banget. Akhirnya aku mulai, dan ternyata video pertama pun orang-orang kayak please minggu depan Bikin kita lagi. bahas horor lagi gitu. Setiap hari Jumat. Akhirnya setiap hari Jumat. Jumat gitu. klinis. Kliwon. Jumat klimis. Main klimis pakai pomade. Aneh Baru potong rambut, iya. Kak Nesi paling suka konten apa? Horor, konspirasi, atau kayak kasus-kasus apa gitu yang paling suka dibahas? Kalau paling light sih, paling ringan menurut aku horor sih sebenarnya. Horor ya? Iya, karena kalau misalnya kasus kriminal tuh rada ada. Berat. Iya, Capek ya? bener-bener kayak, gitu. Melelahkan ya. Melelahkan Karena emosi di kita jiwa. Iya bener-bener gitu. emosi. Emang ngaruh ke emosi? Ngaruh dong. Gregetan lah kita sama. Kenapa begini, kenapa Bisa begini. sih orang ada sekejam itu gitu Iya, loh. gitu-gitu. Ada gitu-gitunya. Iya. Gak ngerti loh. Iya nggak ngerti. Kamu bikin konten gitu juga, Cil. Nggak kuat aku. Ya udah kamu hi guys aja ya di sini. Kak Nesi ini nggak pernah ikut kayak yang adu nyali gitu nggak? Uji nyali. Pernah diajak penelusuran. Adu nyali sama nyali lu adu. Wow, Yang nggak kuat gitu. Pernah Iya, ikut? uji nyali. Belum pernah ikut acaranya sih, tapi kayak aku pernah ngikut penelusuran gitu. di mana? Di Jakarta. Oh iya. Jakarta aja banyak yang tempat yang serem tau. Kayak Menara Saida itu kan. Gak tahu Oh iya, iya, Katanya iya. serem. urban legend aja itu. Soalnya di Indonesia ini banyak urban legend sih ya. Bener. Kayak Kayak di kampung gua, jangan lewat pohon nangka itu, suka ada pocong malam-malam. Nah, Ternyata emang nangka dikarungin. bahasa Inggris pocong apa ya? Pocong is a... Candy ghost ya? ganti Hantu permen. Jadi apa sih namanya pocong bahasa Inggrisnya apa? pocong kayak pocong aja deh kak. Gak pakai bahasa Inggris. Kedua ini nggak ada Jumping ya? blanket house. Jumping blanket Jumping house. blanket house. Ini tahu nggak? Ada cerita pocong. Katanya pocong itu dia sering di kebun pisang. Ya katanya Kebun gitu. pisang gitu kan. Jadi kayak kapanan aku pernah lihat di TikTok gitu katanya dia lewat kebun pisang gitu kan. Terus habis itu kayak mobilnya tuh berhenti apa gitu. Pas dia lihat di bawah mobilnya terus ada pocong bobo gitu di bawahnya. Serem banget ya? Lah berarti bener Paris Fernandes ya? Mukulin pocong deh itu berarti. Mukulin pocong. Tapi katanya udah banyak yang bikin konten-konten sama kayak lo, Nes. Iya mirip-mirip ya. Mirip. Bagaimana menyikapinya? Malah makin seru atau... Ya nggak apa-apa sih menurut aku kayak. Siapa tahu nanti bisa collab. Iya pastinya. Aku tuh selalu excited ketemu sama kreator baru. Apalagi ini kayak sebenarnya platformnya kan membolehkan kita untuk bikin konten apa aja ya. Dan ya berarti emang mereka punya kesukaan yang sama aku ya it's fine I think. Nes, tapi ada ini nggak? Ada pergeseran brandingan seorang Nesi Judge. Misalnya kayak,
ya aku nih YouTuber aja, orang yang bikin konten di YouTube gitu. Terus tiba-tiba orang malah kan beranggapan kamu nih paranormal lah, kamu detektif lah, kamu apalah. Bener. Gimana nih? Forensik lah. Forensik lah gitu. Aku seringnya kayak malah diajak ngobrol sama orang gitu, kayak randomly misalkan aku lagi di lift gitu. Karena sih tau nggak, aku punya cerita horor. Jadi dia jadi Tiba-tiba, ngobrol gitu kayak, oh iya menarik gitu, boleh dikirim kan? Iya, jadi Kayak- pergeseran tapi seru jadi sih, banyak karena banget emang- gitu. Wah, horor nih. Kenapa Om? Bini gue nanyain honor. Serem Sama sih itu. segini. Itu serem banget sih itu. Belum ada. Tapi kayak Nessie keren sih, dia OG creator buat horor. Oji. banget. Ya mudah-mudahan, gue sih berharapnya dengan apa yang lo ceritain bisa mengangkat kasus itu lagi dan bisa jadi Solusi ya? Iya, bisa jadi redemption juga buat mungkin keluarganya ya. Iya, sebenarnya banyak juga sih kayak ketika kita upload kasus kan jadi banyak banget opinions, banyak banget diskusi ya. Siapa tahu kayak ada lead sebenarnya yang bisa membantu pihak berwajib gitu untuk memecahkan kasusnya. Untuk memecahkan kembali kasusnya. Iya, keren. Kayaknya ngobrol sama Nessie nih nggak habis-habis. Iya, tapi durasi kita udah habis nih. Iya. Terima kasih banyak Nessia, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih udah jangan nonton kita, jangan lupa subscribe dah.